Oke, saya lanjutin teman-teman. Jadi tadi kita udah sedikit brainstorming tentang definisi kebudayaan. Nah, selanjutnya kalimat budaya itu sendiri di dalam bahasa Indonesia itu kalau menurut Kuncharaningrat itu dia di apa namanya ambil dari kata ini budaya, dia dari bahasa Sanskerta yang mana berarti budi atau dia punya unsur kekekalan gitu. Jadi ya apa ya, sebenarnya itu bahasa Indonesia itu indah ya. Jadi kata-kata yang terserap ke bahasa Indonesia itu ya dia sifatnya pasti punya filosofi yang cukup dalam gitu. Ya kalau untuk kembali lagi ke budaya, jadi dia dianggap dia dipersepsikan sebagai jamak dari budi. Ya yang berarti budi dalam artian apa ya, sebuah nilai luhur gitu. Nah, budi itu kan nilai luhur dan juga dia sifatnya kekal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, budaya itu disebut juga dengan culture, yang mana dia berasal dari bahasa Latin colere, yang punya arti mengerjakan, mengolah, yang punya arti juga berhubungan dengan pertanian, yang kurang lebih maknanya sama dengan kebudayaan. Jadi utamanya adalah aspek proses gitu, aspek olahan, aspek mungkin kalau bisa saya bilang aspek rekayasa gitu. Ya ketika kita mengerjakan sesuatu kan sebenarnya kita sedang melakukan rekayasa kan. Gitu. Nah terus kemudian itu berkembang lagi menjadi daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Ya secara culture-nya, secara ini adalah definisi secara apa ya, terminologi secara term yang dalam bahasa Inggris itu disadur atau diserap dari bahasa Latin culture gitu. Jadi daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan untuk mengubah alam. Kebudayaan kan juga gitu. Semakin kebudayaan kita berkembang, kita cenderung makin bisa mengeksploitasi alam kurang lebihnya kan gitu. Tapi maksudnya kita ketika kita makin berbudaya itu pasti ada unsur alam yang kita ambil gitu. Kalau dulu mungkin ya orang bangun candi batu juga kita kemudian diubah jadi candi, ada reliefnya, ada apa yang batu tadinya kayak nggak berbentuk gitu. Tapi ya selanjutnya misalkan kayak kayu, misalkan orang ngerti seni pahat gitu kan sehingga dia bisa memahat kayu dan lain sebagainya. Ya pasti aspek budaya itu ya pasti ada unsur-unsur dia memproses sesuatu atau mengolah sesuatu atau dia mengerjakan sesuatu dan merekayasa sesuatu. Meskipun itu hanya dalam konteks pribadi atau individu itu ya. Oke, itu kurang lebihnya kalau secara terminologisnya itu. Kalau tadi kan secara konsep ini. Nah, kalau ini secara terminologinya atau secara turunan katanya gitu. Turunan sebuah istilahnya. Nah, yang penting dari pertemuan ini adalah ini. Jadi teman-teman, ini adalah oke, sebentar. Saya akan mulai dari mana dulu ya. Em, jadi di dalam bentuk kebudayaan apapun gitu. Ketika kalian melihat sebuah produk kebudayaan apapun itu, dia pasti punya 4 circle atau 4 wilayah atau yang kita sebut dengan wujud kebudayaan. Dia pasti punya 4 wujud gitu. Wujudnya apa aja? Yang nomor satu adalah artefak. Artefak ini oke, nanti saya jelaskan. Nomor satu artefak, terus kemudian nomor dua adalah sistem tingkah laku yang berpola atau sistem aktivitasnya. Kemudian nomor tiga adalah sistem gagasan atau sistem idenya atau sistem pengetahuannya juga. Yang keempat adalah nilai budayanya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah wujud kebudayaan. Karena nanti di belakang kita ada juga di pertemuan selanjutnya ada juga unsur kebudayaan. Tapi kalau ini wujud kebudayaan. Jadi segala macam apa ya? Ya segala macam produk, segala macam objek yang kita anggap sebagai hasil dari kebudayaan itu dia pasti melibatkan 4 wujud ini atau setidaknya ya dia kurang lebihnya pasti apa mencakup 4 wujud ini.
Contoh apa deh gitu, HP misalkan, dia pasti punya 4 level ini gitu. Secara artefak itu ya dia terbuat dari plastik atau karbon, ada kacanya, terus kemudian di dalamnya ada komponen-komponen dan lain sebagainya. Itu bentuknya. Kemudian secara sistem tingkah laku berpola ya pasti dia akan berpengaruh atau bahkan dia diproses dari hasil penelitian manusia atau dia akan berpengaruh terhadap bagaimana itu mengubah manusia gitu kan. Kemudian secara sistem gagasan ya supaya manusia lebih gampang berkomunikasi secara lebih praktis dan sebagainya. Kemudian secara keempat nilai budayanya ya nilai budaya dari sebuah apa namanya sebuah HP itu ya eh, ya dia berasal dari misalkan kayak budaya globalisasi atau dia berasal dari nilai kesetaraan, dia berasal dari nilai bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan teknologi yang sama atau apapun. Jadi apapun ketika kalian nemu sesuatu, ketika kalian terbayang sebuah produk kebudayaan atau ketika kalian terbayang sebuah objek kebudayaan, yaitu pasti akan melibatkan 4 wujud ini atau dia pasti akan mencakup 4 wujud ini gitu. Jadi misalkan kayak ketika kalian datang ke suatu tempat ke Bali misalkan atau ke sebuah suku Baduy atau suku Dayak yang ada di Kalimantan gitu. Oke, itu tradisionalnya dulu ya. Yang tradisionalnya dulu kita contohkan kayak gitu. Kalian datang ke Papua misalkan ke suku Asmat misalkan atau datang ke Bali atau kalian datang ke Kalimantan ke suku Dayak atau kalian datang ke Banten ke suku Baduy gitu. Dari sekelompok masyarakat itu mereka ya pasti juga punya 4 aspek ini. Secara artefaknya itu mereka bisa memproduksi apa, mereka menggunakan apa teknologi apa aja gitu, entah secara bajunya, entah teknologi membangun rumahnya, entah teknologi apalagi ya apapun gitu. Nah artefak ini dia wujudnya benda dan bisa direkam, bisa dilihat, bisa diindra, bisa diraba gitu. Ya yang namanya artefak ini adalah ya produk paling luar atau bentuk paling luar dalam kebudayaan sehingga kalau mau mengenal. Nah, dia artefak ini dia letaknya adalah di lingkaran paling luar di sini. Ini mungkin kurang saya jelaskan ya, tapi kurang lebihnya gitu maksudnya. Artefak ini dia ada di lingkaran yang paling luar karena dia yang paling mudah untuk dijumpai gitu. Kalian ngelihat belangkon, oh tahu itu orang Jawa. Kalian ngelihat keris, oh itu orang Jawa. Kalian ngelihat batik, oh itu orang Jawa. Kalian ngelihat celurit, itu langsung orang Madura gitu kan. Kalian ngelihat apalagi ya, macam-macam gitu. Nah itu artefak itu kayak gitu. Jadi dia aspek terluar dari sebuah kebudayaan. Kemudian selanjutnya, kalau mau kemudian selanjutnya kalau kita bisa telaah lagi itu ada di level yang kedua, yang mana adalah sistem tingkah laku berpola atau sistem aktivitas. Jadi yang kedua ini sistem aktivitasnya itu kurang lebihnya di yang putih ini gitu kan, di lingkaran ini. Jadi kita bisa melihat ritual-ritual apa yang dilakukan, tradisi apa yang dilakukan. Ketika awalnya cuma tahu orang Jawa, oh Jawa ini belangkon, Jawa ini batik, Jawa ini keris misalkan. Nah di level selanjutnya itu kalian harus tahu apa saja yang dilakukan orang Jawa. Gitu. Nyadran kek, gitu, selamatan kek, apa kek, gitu. Yaitu tingkah laku yang kemudian berpola. Terus kemudian yang nomor 3 ada pada lingkaran selanjutnya itu sudah mulai masuk pada sistem gagasan atau idenya. Apa sih yang dipikirkan orang Jawa ketika merespon sesuatu gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir ini adalah pada aspek nilai budayanya. Nah, yang nomor 3 4 ini dia cenderung tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita panca indera dan hanya bisa kita bedah, hanya bisa kita telaah lewat cara kita melakukan wawancara dan observasi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu karena ini saya per video durasinya hanya maksimal 10 menit. Nanti akan saya jelaskan lagi di video yang selanjutnya. Thank you, terima kasih.